Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bersama saya, mari belajar IPA yang asik dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Pernahkah kamu membuka botol sirup dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat apapun? Susah sekali, bukan? Bisa membuat hati menangis sedih. Membuka tutup botol akan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan pembuka tutup botol. Nah, semua alat sederhana yang dapat membantu pekerjaan manusia kita sebut dengan pesawat sederhana. Langsung kita bahas jenis pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas. Setelah pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi jenis tuas pada peralatan yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan prinsip kerja tuas, serta menentukan keuntungan mekanis dan gaya atau kuasa pada tuas. Tuas adalah pesawat sederhana yang terdiri atas 3 komponen, yaitu tumpuan, beban, dan kuasa. Titik di mana terdapat tumpuan kita sebut dengan titik tumpu. Tempat di mana terdapat beban kita sebut titik beban. Tempat di mana kita memberikan gaya atau kuasa kita sebut titik kuasa. Jarak dari titik tumpu ke titik beban disebut lengan beban. Jarak dari titik tumpu ke titik kuasa disebut lengan kuasa. Tuas ada 3 jenis, tuas jenis 1, tuas jenis 2, dan tuas jenis 3. Tuas jenis 1 yang berada pada posisi tengah adalah titik tumpu. Sebagai contoh, pemotong kuku, titik tumpunya di tengah. Di ujung tempat kita meletakkan kuku merupakan titik beban. Sedangkan ujung satunya tempat kita meletakkan tangan atau memberi gaya merupakan titik kuasa. Tuas jenis 2 yang berada pada posisi tengah adalah titik beban. Contohnya, gerobak beroda 1. Ujung roda sebagai tumpuan, bebannya ada di tengah, sedangkan tempat kita memegang gerobak merupakan titik kuasa. Tuas jenis 3 contohnya adalah stapler, di mana tuas jenis 3 yang di tengah adalah titik kuasa. Ujung merupakan titik tumpu. Tempat staplernya adalah titik beban. Kita menekan stapler pada bagian tengah, maka titik kuasanya berada di tengah. Tahukah kamu mengapa pemotong kuku dibuat dengan bentuk seperti ini? Posisi titik tumpu lebih dekat dengan titik beban dibandingkan terhadap titik kuasa. Di sini lengan, bebannya lebih pendek daripada lengan kuasanya. Mengapa pemotong kuku titik tumpunya tidak diletakkan tepat di tengah-tengah? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita lakukan percobaan untuk menyelidiki prinsip kerja tuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan untuk menyelidiki prinsip kerja tuas. Alat yang kita butuhkan yang pertama adalah statif, batang tuas, kemudian beban berkait, serta neraca pegas. Neraca pegas kita gunakan untuk mengukur besar gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat beban. Percobaan yang kita lakukan ada 2. Yang pertama, menyelidiki pengaruh panjang lengan kuasa terhadap gaya atau kuasa yang kita butuhkan untuk mengangkat beban. Yang kedua, menyelidiki hubungan antara lengan beban dengan besarnya gaya atau kuasa yang kita butuhkan untuk mengangkat beban. Kita lakukan percobaan yang pertama, menyelidiki hubungan antara panjang lengan kuasa dengan gaya atau kuasa.
kita letakkan beban terkait pada batang tuas pada jarak 4 cm dari titik tumpuk. Tidak hilang ya tuasnya. Supaya hilang, maka kita perlu memberikan gaya. Kita letakkan kuasa atau gayanya pada jarak 4 cm dari titik tumpuk. Kita lihat berapa gaya yang dibutuhkan. Ternyata agar seimbang, gaya yang dibutuhkan adalah 0,65 Newton. Seandainya lengan kuasa ini kita ubah, kalau tadi 4 cm dari titik tumpuk, kita ubah sehingga lengan kuasanya 8 cm, atau jarak dari titik kuasa sampai titik tumpuk adalah 8 cm. Kita ukur gayanya sampai seimbang. Ternyata kalau lengan kuasanya diubah menjadi 8 cm, gaya yang dibutuhkan adalah 0,3 Newton. Jadi semakin panjang lengan kuasa, gaya yang kita butuhkan untuk mengangkat beban justru semakin kecil. Percobaan yang kedua, kita akan menyelidiki hubungan antara panjang lengan beban dengan gaya atau kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Kita letakkan beban terkait pada jarak 8 cm dari titik tumpuk atau lengan bebannya sama dengan 8 cm. Kemudian kita letakkan neraca pegas pada jarak 8 cm dari titik tumpuk. Jadi lengan kuasanya sama dengan 8 cm. Kita ukur berapa gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban jika lengan beban dengan lengan kuasa jaraknya sama-sama 8 cm. Ternyata gaya yang dibutuhkan adalah 0,6 Newton. Lantas, apa yang terjadi jika lengan beban kita perpendek? Kalau tadi 8 cm, kita perpendek menjadi 4 cm. Sedangkan untuk lengan kuasanya tetap 8 cm. Kita ukur gaya. Ternyata gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban jika lengan bebannya kita perpendek menjadi 4 cm adalah 0,3 Newton. Dengan demikian, semakin pendek lengan beban, maka gaya atau kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menjadi semakin kecil. Berdasarkan hasil percobaan dapat kita simpulkan, semakin panjang lengan kuasa, gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Semakin pendek lengan beban, gaya yang dibutuhkan semakin kecil. Dengan demikian, gaya atau kuasa untuk mengangkat beban pada tuas dapat diperkecil dengan dua cara, yaitu memperpanjang lengan kuasa dan memperpendek lengan beban. Nah, sekarang sudah tahu jawabannya ya? Jadi, pada pemotong kuku, lengan beban sengaja dibuat lebih pendek daripada lengan kuasa agar gaya yang kita kerjakan semakin kecil, sehingga lebih mudah ketika kita memotong kuku. Penggunaan pesawat sederhana memberikan kita keuntungan. Apakah keuntungannya? Gaya yang kita kerjakan menjadi lebih kecil daripada beban yang diangkat. Keuntungan ini yang kita sebut dengan keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis adalah perbandingan antara berat beban dengan gaya atau kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Bisa kita tuliskan dengan persamaan Km sama dengan W dibagi F, di mana Km adalah keuntungan mekanis, W berat beban, dan F gaya atau kuasa. Keuntungan mekanis tuas adalah perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Dapat kita tuliskan dengan persamaan Km sama dengan LK dibagi LB. Dengan Km adalah keuntungan mekanis, LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Ingat,
Keuntungan mekanis pada pesawat sederhana adalah perbandingan berat beban W dengan gaya atau kuasa F. Maka pada tuas berlaku W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Berat beban dibagi gaya atau kuasa akan sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Agar lebih memahami cara menentukan keuntungan mekanis tuas, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah tuas seperti ditunjukkan gambar digunakan untuk mengangkat beban dengan berat 600 Newton. Berapakah keuntungan mekanisnya dan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban? Perhatikan gambar dari soal yang diketahui berat beban atau lambangnya W sama dengan 600 Newton. Jarak titik tumpu ke titik beban atau lengan bebannya, lambangnya LB sama dengan 50 cm. Jarak titik tumpu ke titik kuasa atau lengan kuasa, lambangnya LK sama dengan 150 cm. Yang ditanyakan keuntungan mekanisnya dan gayanya atau lambangnya F. Mencari keuntungan mekanis, kita gunakan persamaan KM sama dengan LK dibagi LB, atau keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa dibagi lengan bebannya. Kalian perhatikan, satuan dari lengan kuasa dan lengan beban sudah sama-sama cm. Bisa langsung kita masukkan angkanya tanpa diubah dulu ke meter. Jadi langsung dimasukkan lengan kuasanya 150 dibagi lengan bebannya 50. Jadi keuntungan mekanisnya sama dengan 3. Untuk nomor 2 mencari gaya, kita gunakan persamaan W dibagi F sama dengan LK dibagi LB. Beban dibagi gaya sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Masukkan bebannya tadi 600 dibagi gayanya, karena belum tahu kita tulis F lagi, sama dengan lengan kuasanya 150, lengan bebannya 50. Bisa kita sederhanakan, 150 dibagi 50 sama dengan 3, 50 dibagi 50 sama dengan 1. Kalau menjumpai seperti ini, kita kalikan silang. 3 kalikan F sama dengan 600 kalikan 1. Maka F sama dengan 600, 3-nya dipindah ruas jadi bagi ya. Gayanya F sama dengan 600 dibagi 3. Hasilnya, gaya atau kuasanya adalah 200 Newton. Tahukah kamu, pada sistem gerak kita juga terdapat tuas? Misalnya ketika kita menggerakkan kepala menengadah atau menunduk merupakan tuas jenis 1. Kepala kita sebagai bebannya, titik tumpunya adalah ruas pertama tulang leher atau tulang atlas, sedangkan yang memberikan gaya atau kuasa adalah otot pada leher. Saat kaki kita menjinjit seperti ini, di sini berlaku tuas jenis 2, di mana titik tumpunya adalah ujung dari jari kita, bebannya ada di tengah, kemudian yang memberikan kuasa atau gaya adalah otot pada kaki kita. Ketika kita mengangkat beban seperti ini, titik beban ada di depan, yaitu di tangan kita, kemudian titik tumpu ada pada persendian di siku, sedangkan kuasa dilakukan oleh otot pada lengan bawah. Karena kuasa ada di tengah, maka termasuk tuas jenis 3. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai tuas. Untuk mengetahui apakah kalian sudah paham atau belum, tugas kalian silahkan identifikasi jenis tuas pada alat-alat berikut ini. Yang pertama sekop, kemudian jungkat-jungkit, pembuka tutup botol, penjepit roti, gunting, dan pemotong kertas. Pertanyaan selanjutnya, manakah yang akan kamu pilih untuk mengangkat beban? Tuas jenis A atau yang B? Mengapa demikian? Ayo silakan dipikirkan jawabannya. Saya tunggu ya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.